Setiap detik, tubuh kamu mengirim ribuan pesan. Bukan lewat suara, bukan lewat kata-kata, tapi lewat molekul-molekul kecil yang bergerak di dalam darahmu. Membawa instruksi, membawa sinyal, mengatur segalanya. Kamu mungkin pernah dengar kata ini belakangan, peptide. Di feed kamu, di klinik estetik, di forum fitness, di story dokter yang kamu follow. Tapi apa sebenarnya peptide itu? Apakah ini hanya tren wellness yang akan lewat begitu saja? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang selama ini sudah berjalan diam-diam di dalam tubuhmu sendiri. Peptide bukan obat baru, bukan produk gym, bukan eksperimen Silicon Valley. Peptide adalah bahasa yang dipakai tubuhmu sejak kamu pertama kali lahir. Insulin yang mengatur gula darahmu setiap makan, itu peptide. Growth hormone yang membantu kamu pulih setelah tidur malam, peptide. Sinyal rasa kenyang yang dikirim usus ke otakmu, juga peptide. Peptide adalah rantai pendek asam amino, dan mereka bekerja seperti kurir khusus yang menghantarkan perintah tepat ke sel yang tepat. Di episode ini, kamu akan tahu apa itu peptide, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa dokter sekarang mulai membicarakannya secara serius. Tonton sampai habis, karena ini baru permulaan dari sesuatu yang mungkin akan mengubah cara kamu memahami tubuhmu sendiri. 4 fungsi utama yang akan kita bedah malam ini: sinyal antar sel, regulasi hormon, pertahanan imun, dan regenerasi jaringan. Ini bukan tren, ini adalah sistem yang sudah berjalan di dalam tubuhmu. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, kita bicara tentang bagaimana kamu bisa memahami dan mengoptimalkannya. Selamat datang di The Protocol, Peptide Series, episode 1. Oke, saya bersama Dr. Grace dari Dr. House Clinic. Bayangkan nih ada sebuah teknologi yang udah digunakan lebih dari 1 dekade oleh banyak nih para CEO lah, atlet nih. Tujuannya untuk apa? Buat performa, itu tadi kita mau bicara tentang peptide. Sebenarnya peptide itu apaan sih? Peptide itu sebetulnya asam amino. Oke. Ya. Asam amino rantai pendek, ya, peptide. Jadi kalau kita tahu ya, asam amino itu kan ada strukturnya. Ada yang rantai pendek, ada yang rantai panjang. Ya. Kalau yang rantai panjang kita kenal sebagai protein. Nah, itu sesuatu yang udah sering didengar, protein. Jadi sebenarnya antara peptide, protein ya sama aja, sama-sama disusun oleh rantai asam amino. Peptide itu sebenarnya sesuatu yang naturally di badan kita memang udah ada. Contohnya si insulin tadi ya. Insulin di badan kita kan memang ada. Badan kita memproduksi insulin. Cuman dengan seiringnya usia atau karena satu dan lain hal, misalnya penyakit autoimun contohnya gitu kan, sehingga produksi insulinnya nggak ada atau nggak cukup. Contohnya seperti diabetes insipidus gitu kan, barulah nanti timbul satu kelainan. Padahal pada prinsipnya dia ada di badan kita. Nah itu kalau kita pengen tahu tentang yang namanya peptide. Kan karena sekarang lagi top banget nih, taunya orang peptide itu yang buat nurunin berat badan lah, terus yang katanya buat performa naikin PED ya, performance enhancer gitu kan, PED performance enhancer drug gitu. Ya, dulu peptide itu nggak banyak, tapi lama-lama jadi ratusan, katanya lebih dari 700 jenis peptide, mungkin nanti makin lama makin banyak. Peptide itu kerjanya ngapain ya? Dia peptide itu kerjanya sebagai kita bilang kurir, messenger ya. Jadi ada peptide yang kerjanya sebagai kurir atau messenger di otak. Ya, kita bilangnya neuropeptide. Contohnya apa tuh neuropeptide? Mulai dari misalnya Cimex ya, Sileng ya, P21. Apa aja tuh? Banyak ya, ada di Hexa gitu kan. Lalu turun lagi ke bawah ada kita bilangnya agonis peptide untuk area pencernaan. Apa tuh agonis peptide? Mulai dari single agonis seperti GLP-1.
Ya betul, GLP-1 atau semaglutide, orang kenalnya Ozempic, terus Wegovy gitu kan. Terus dengan kemajuan ilmu nambah lagi yang tadinya GLP-1 sekarang GLP-1 plus GIP ya, contohnya tirzepatide atau Mounjaro. Dan yang terbaru yang masih dalam fase uji klinik tahap 3 saat ini retatrutide. Ini yang bikin hype saat ini ya si reta-reta inilah gitu ya kan. Nah itu kita sebut golongan peptide agonis ya, yang kerjanya mostly di saluran pencernaan walaupun akhirnya bisa ke otak juga sebagai appetite suppressan. Lalu ada lagi peptide yang kerjanya untuk meningkatkan growth hormone ya. Oh ya, itu. Ya, itu yang lebih sering dikenal sama anak-anak yang biasa olahraga atau exercise ya. Nah, itu misalnya contohnya CGC pamorelin, sermorelin, tesamorelin gitu ya kan. Nah, itu fungsinya semuanya untuk naikin produksi growth hormone. Ya, growth hormone yang dihasilkan di sini adalah growth hormone endogen, growth hormone yang badan kita sendiri produksi. Jadi beda dengan kalau kita pakai dari luar ya. Ya, suntikan growth hormone dari luar. Justru kalau kita pakai peptide, pabrik growth hormone kita justru makin giat bekerja gitu kan, dia kurirnya nyuruh kerja mulu gitu kan. Beda kalau kita pakai growth hormone dari luar di mana pabriknya malah berhenti bekerja ya. Terus ada lagi golongan peptide buat misalnya untuk pain ya, kita kenal sebagai warfarin peptide. Ya, ada BPC 157, TB500, KPV ya, banyak sekali. Lalu ada ini nih yang paling disenengin ya, peptide yang fungsinya lebih ke estetik ya, seperti GHK-Cu atau orang bilangnya Cooper peptide. Masih banyak lagi ada peptide yang kerjanya di imun sistem seperti timosin alpha 1 ya, terus even BPC juga masuk ke situ, KPV juga masuk. Jadi memang satu dan lainnya peptide itu kadang-kadang kerjanya tuh suka overlapping, bisa sama gitu ya. Jadi BPC bisa buat inflamasi di pencernaan, buat pain, bisa juga buat pain ya. Pada prinsipnya bisa bantuin buat any kind of information sih sebetulnya, sehingga kadang-kadang banyak penyakit yang terbantu dengan si BPC ini. Contohnya salah satu misalnya selain pain tadi ya, penyakit-penyakit autoimun misalnya kayak gitu. Atau infeksi-infeksi yang kok kayaknya bikin imun sistemnya drop. Kan banyak karena lagi happening banget ya tentang peptide. Orang main artinya dikombinasi nih, misalnya mau pakai karena dia buat nurunin berat badan, dia pakai yang tadi tuh yang jenis agonis GLP-1 ya, gitu kan. Terus soalnya dia juga pengen nih performanya. Itu gimana tuh penggunaan peptide yang apakah bisa ngasal aja atau itu gimana? Karena peptide ini lagi hype ya. Jadi kadang-kadang orang langsung main pakai peptide aja gitu ya. Pada prinsipnya kalau misalnya dia nggak ngeberesin yang basic, contoh misalnya laki-laki umurnya udah 45 tahun gitu kan, terus dia tiba-tiba karena dengar dari kanan, dari kiri, depan, belakang gitu, pakai peptide aja nih, peptide aman gitu kan. Jadi lu kalau pakai steroid nanti bahaya, kalau pakai ini bahaya, lu pakai peptide aja gitu. Terus dia pilih misalnya CGC pamorelin, tapi dia lupa umurnya udah 45 tahun ya. Basicnya kalau laki-laki itu selalu hormonal dulu. Contohnya misalnya umur 45 tahun, testosteronnya gimana? Oke. Nah, terus dia nggak perbaikin yang basic, dia nggak perbaikin testosteronnya. Terus apalagi yang nggak dia perbaikin? Dia nggak perbaikin insulinnya, ya. Jadi dia tiba-tiba dia ngerasa, oh bisa nih gue gedein otot, nanti juga kurus lah. CGC pamorelin itu kalau lihat di teori dia bisa naikin muscle, nurunin fat, gitu kan? Terus dia main pakai aja, belum tentu hasilnya akan optimal karena biar bagaimanapun juga yang basic adalah testosteronnya dulu dibenerin gitu, baru nanti kita masuk ke CGC pamorelin. Jadi pertanyaannya tadi gini, bisa nggak main asal pakai aja? Jadi artinya nggak sama dong peptide sama hormon? Beda, peptide itu bukan hormon ya, peptide itu bukan hormon, jadi dia asam amino. Bukan hormon. Terus kalau tadi kayak misalnya, oh ini ternyata bisa nggak nih dengan pakai peptide buat ngerangsang si testosteron tadi? Yang tadi dengan bisa? Bisa. Tapi artinya tetap harus, kalau yang tadi yang laki-laki testosteronnya dilihat dulu nih. Kalau misalnya dia udah kurang, cukup nggak dengan peptide doang?
lihat umurnya dulu. Ya. Tadi balik lagi umur ya? Ya, lihat umur. Jadi gini, kalau kita ngomongin testosteron ya, testosteron itu buat laki-laki di umur berapa ya? Di klinik ada kasus pasien laki-laki umurnya 27 tahun ya. Nah, kita lihat umurnya baru 27 tahun, belum menikah. Kalau belum menikah berarti belum punya anak ya. Belum menikah, belum punya anak. Berarti dia masih membutuhkan testosteron endogen buat fertile ya, buat kesuburannya. Oke. Nah, kita cek LH-FSH-nya gimana. Kalau LH-FSH-nya rendah, berarti ada satu peptide yang bisa membantu untuk merangsang supaya LH dan FSH laki-laki jadi meningkat ya. Contohnya namanya kispeptin. Tadi belum disinggung ya. Kispeptin tuh a game changer deh buat bantuin laki-laki yang LH-FSH-nya rendah. Itu namanya sekarang ada peptide yang bisa bantuin produksi testosteron di pabriknya gitu. Ya, jadi kalau kita umur segitu kita kasih testosteron dari luar, pabriknya tambah nggak kerja. Gitu. Jadi tapi kan untuk penggunaan itu semua harus tetap dari dokter dong. Bener, kita kan nggak langsung terus tiba-tiba main tebak-tebak buah manggis, main kasih aja peptide gitu ya kan. Jadi tetap harus idealnya ada pemeriksaan laboratorium dulu ya, sehingga kita bisa punya data basic perlu peptide apa enggak. Kalau perlu jenis peptide-nya apa. Kalau udah tahu perlu jenisnya apa, dosisnya gimana. Udah tahu perlu jenis peptide-nya apa, dosisnya gimana, cyclingnya gimana gitu. Kalau misalnya gini, pakai retatrutide misalnya gitu kan, main pakai terus abis gitu cycle-nya nggak ngerti, dosisnya ya ngikut yang kata sosial media gitu kan. Apa yang terjadi? Misal contoh, yang salah satu yang diharapin dari pemakaian retatrutide adalah kebanyakan ya, walaupun ini sebenarnya nggak benar, adalah dia bisa ngerem food noise-nya tuh bisa berkurang ya, jadi kayaknya jadi nggak mau makan. Udah pakai dosis yang disarankan yang basic ya, kok masih craving ya, naikin. Masih craving ya, naikin lagi. Nah, nggak ada monitoringnya sehingga akhirnya tahu-taunya dosisnya udah tinggi banget, misalnya berhenti di dosis 12 mg per minggu. Apa yang terjadi? Mulai keluar efek samping. Mulai dari ada rasa kayak kebas-kebas, semutan ya? Sampai anxiety gitu ya. Karena apa? Karena sebetulnya dia cuma butuh satu goal aja, nggak makan. Padahal ketika dia pengen nurunin berat badan, komponen yang dibutuhkan dari reta bukan sekedar nggak makan aja. Gitu. Jadi artinya juga kalau tadi balik lagi dengan penggunaan peptide tadi, kalau nggak sesuai dosisnya, ada sikliknya, siklusnya ya, ada cycle-nya. Jadi emang harus benar-benar paham banget ya. Soalnya sekarang kan hype banget tuh, kayak anak-anak gym sekarang main tusuk aja tuh. Kayak yang namanya buat ngebantu besarin ototnya, buat powernya kan gitu. Ini kasus aja kayak barusan tadi ya, pasien. Dia udah pakai CGC pamorelin karena targetnya buat ngedein otot, nurunin fat gitu. Terus dia udah pakai, terus dia datang, padahal udah dikasih tahu cara make peptide CGC pamorelin itu begini udah dikasih tahu. Ya tapi mungkin lupa atau bagaimana, terus dia datang, dok kok nggak ngefek ya? Ya belum full sih, belum full dose yang dia pakai, cuman dia bilang kok belum ya gitu. Terus ketika ditanya lagi, oke, gimana cara makainya? Ya abis makan malam gue nyuntik dok, dia bilang gitu kan, soalnya takut kelupaan. Apa yang terjadi ketika kita nyuntik CGC pamorelin setelah makan malam? Kita semua tahu bahwa produksi growth hormone itu ditekan produksinya oleh insulin. Jadi kalau setiap kita habis makan, apalagi kalau makan yang mengandung high carbohydrate atau karbo yang tinggi, insulin kita pasti akan naik. Jadi ketika insulin naik terus kita nyuntik, ya itu peptide nggak kemana-mana gitu. Jadi kerjanya ya justru kita hambat, nggak bisa. Jadi nggak berguna. Nah itu salah satu term and condition yang harus kita perhatiin ketika kita nyuntik salah satu jenis peptide. Jadi kayak misalnya CGC pamorelin ini biar kerjanya optimal disuntikinnya kapan? Oke, sebelum tidur. Terus kalau cuman sebelum tidur tapi sebelum tidurnya makan martabak boleh nggak gitu kan? Ya nggak boleh dong, baru insulinnya naik. Jadi targetnya
Kalau bagus mau nyuntik itu perutnya kosong gitu. Sekarang gini, balik lagi kalau misalnya kan tadi ngomongnya kayaknya peptide ini kayaknya buat cowok doang. Kalau buat perempuan, kita balik ya karena saya dokter obgyn. Buat perempuan-perempuan yang masuk di fase perimenopause, menopause, ada nggak peptide? Oke. Kan dokter obgyn kan taunya yang aging nomor 1 perempuan di mana? Ovarium. Oke. Ovarium kan buat LH FSH ya. Nah, hormon sih. steroid lah, ya, estrogen, ya semuanya. Nah, sama sih seperti laki-laki tadi ya, kita perbaikin si hormon-hormon itu dari hulunya, dari pangkalnya, dari LH FSH-nya dulu benerin gitu. Sama, kita pakai Kisspeptin aja. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita perempuan itu mulai perimenopause dan menopause, estrogennya naik turun benar ya dok ya. Jadi pas kayak gitu, apalagi terus tiba-tiba estrogennya bisa estrogen dominans gitu kan. Terus progesteronnya karena stres bisa turun banget gitu kan, badan inflame. Nah, peptide agonis ya seperti mulai dari GLP-1 ya sampai GLP-1, GIP dan glukagon, retatrutide itu membantu banget buat menekan inflamasi. Ya, buat menekan inflamasi terutama kalau dia udah menopause di mana estrogennya udah drop. Estrogen kan buat mengcover atau membantu kita untuk supaya menekan inflamasi salah satunya, benar ya. Nah, begitu badan kita inflame. Ya, insulin naik. Begitu badan kita inflame, salah satu hormon yang duluan bereaksi itu insulin. Jadi makanya perempuan-perempuan yang menopause ya itu mudah gemuk. Karena begitu nggak ada estrogen yang jagain badannya dari inflamasi ya, insulinnya naik. Insulin itu kan dikenal sebagai fat deposit hormone. Iya betul. Ya kan? Jadi begitu insulinnya naik itu fatnya jadi temenan. Oke, jadi kalau kan tadi macamnya banyak banget tuh. Makanya buat pemilihannya itu sendiri artinya tergantung dari keperluan. Iya. Atau dilihat mana yang dibutuhkan di badannya. Betul. Jadi nggak bisa semuanya dipakai gitu ya. Iya, dan ingat dalam satu hari stacking peptide itu maksimal 4. Kita nggak bisa pakai ini, pakai 10 gitu masuk ya, interaksinya kacau tuh di badan kita. Ya, jadi sampai saat ini konsensusnya pakai stacking maksimal 4. Kita nggak tahu ya, ilmu peptide ini kan berkembang ya. Dengan perkembangan ilmu nanti taunya boleh 10 gitu ya. Kita juga nggak tahu, tapi saat ini terakhir kita mengikuti sertifikasi peptide masih maksimal di 4 jenis peptide yang boleh di stacking dalam satu hari. Seperti itu. Luar biasa nih peptide, canggih nih ilmunya. Ya. Cuman peptide memang benar-benar kalau dibilang ilmu yang baru ya enggak juga ya. Enggak juga. Tapi karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, jenis peptide itu benar-benar kayak digali. Ternyata peptide itu ada yang kerja di sini loh gitu. Terus ada juga kan peptide yang kerjanya buat ningkatin libido. Iya, ada betul. Ya? Ada namanya PT141 PT141 ya, PT141 one for one. One for one. Ya, PT 141 atau perempuan lebih seneng oksitosin biasanya gitu kan. Atau ya sebenarnya Kisspeptin juga bisa buat naikin libido ya, karena makanya banyak beberapa pasien dia lebih senang pakai Kisspeptin. Jadi libidonya naturally increase gitu ya. Jadi pada prinsipnya peptide itu kita mesti nomor 1 kita mesti lihat dulu nih badan kita ini kondisinya gimana. Jadi kita tahu peptide apa yang dibutuhin, itu yang pertama. Yang kedua ya kan kita selaraskan antara gambaran laboratorium badan kita ya, atau gambaran misalnya body komposisi badan kita sama goal kita. Goalnya apa ya? Kadang-kadang ada orang datang ya ke klinik, pas lihat ini kayaknya mau nurunin berat badan. Pas datang dia nggak concern nurunin berat badan, dia lebih concern, dok kayaknya gue lupaan mulu ya gitu. Jadi lebih concern ke sisi neuropeptide-nya gitu kan. Jadi mau benerin itu dulu karena itu brain fog-nya ganggu banget. Walaupun kalau kita ngomongin brain fog,
ujung-ujungnya tetap aja lihat hormon. Hormon. Ya, apalagi perempuan atau laki-laki ya umurnya udah 50 tahunan datangnya bilang gue brain fog banget dok, ya udah tetap aja kita lihat hormonnya juga baru nanti masukin peptide. Jadi kesimpulannya artinya yang paling penting pertama kalau kita mau gunakan peptide harus konsultasi dulu sama dokternya yang paham tentang peptide. Terus tadi pemilihan peptide yang juga dilihat kebutuhannya. Terus juga nanti goalnya ya tadi kebutuhannya, goalnya mau apa nih gitu. Terus sekarang kan karena banyak banget peptide yang beredar, jadi kalau bisa ya jenis-jenis peptide yang beredar itu kita harus tahu certificate of analysisnya. Oh itu dia ya. Jadi quality-nya bagaimana, purity-nya bagaimana, kita harus teliti bahwa ini peptide ini asalnya dari mana, karena sesuatu yang mau masuk ke dalam badan kita sayang ya, mahalan benerinnya nanti kalau beli ketimbang beli peptide-nya. Jadi kadang-kadang kita suka katanya aman, ya udahlah gitu ya, jangan begitu juga gitu, aman kalau benar lah, kalau nggak benar tetap aja nggak aman gitu ya kan. Jadi harus teliti ya, kayak zaman kecil dulu katanya si siaran niaga apa, teliti sebelum membeli gitu. Gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dok, peptide bisa meningkatkan konsentrasi nggak? Banyak peptide yang bisa dipakai buat meningkatkan konsentrasi. Contohnya salah satunya kalau pernah dengar namanya C-Max ya. Tulisannya SEMAX itu C-Max ya. C-Max itu emang fungsinya buat fokus, buat konsentrasi gitu. Terus dia juga bersifat kita bilangnya neuroplasticity. Jadi untuk regenerasi otak, memacu regenerasi otak itu C-Max. Ya, ada lagi sebenarnya ini bukan peptide tapi sering dimasukin dalam kawanan peptide namanya cerebrolisin. Ya, cuman buat yang kaum muslim mungkin ini ya karena ini bahan dasarnya dari pork, jadi biasanya aku akan selalu informasiin bahwa kalau yang muslim nggak bisa pakai. Tapi kalau mungkin banyak yang nanya, jadi peptide ini sebenarnya halal apa enggak gitu kan? Peptide ini ya belum ada sertifikasi halalnya pastinya gitu kan. Tapi yang jelas peptide ini adalah rangkaian asam amino yang ada di badan kita dikopi dan diproduksi secara sintetis. Gitu. Karena ada yang melesetin nih, ih gila barang sintetis yang masuk ke dalam badan bahaya. Peptide ya pasti sintetis. Sintetis itu artinya misalnya nih rangkaian asam aminonya ada 4 ABCD ya misalnya. Itu ada peptide yang rangkaian asam aminonya ABCD di dalam badan kita, dikopi di laboratorium, dibikin ABCD rangkaian asam amino, itu peptide. Ya. Nah, jadi kalau yang kayak gitu sebetulnya bukan dari hewan, ya, bukan dari manusia juga. Karena gini, ada peptide yang di dalam tubuh manusia itu ada. Kan tadi semua peptide ada di dalam tubuh manusia, cuman yang suka disorot salah satunya misalnya BPC, ya. BPC itu BPC 157 itu apa namanya kita bilang origin atau sumbernya awalnya itu dari gastric juice manusia. Ya, gastric juice manusia. Bukan berarti BPC yang beredar sekarang ngambilin gastric juice manusia, bukan. Tapi dulu penelitiannya gastric juice manusia itu ya bentukannya asam amino, rantai asam aminonya di kopi. Ya. Di kopi sehingga dalam bentuk BPC 157. Ada lagi yang peptide yang banyak di sel darah manusia, itu GHKCU ya. Tapi bukan berarti si GHKCU ini berasal dari sel darah manusia, bukan. Tapi GHKCU itu ada di dalam bagian part of dari sel darah manusia ya yang di kopi ya di laboratorium, rantai asam aminonya ya di kopi, dibikin gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari IG. Wayang_kulit_111. Pertanyaan ada 3 nih. Yang pertama, jadi tiap orang beda ya kebutuhan jenis peptide-nya? Beda. Oke, beda. Kedua, kalau biar awet muda nih dan lean, pakai apa dok? Banyak. Itu nggak bisa tuh, itu nggak bisa sebutin berapa jenis peptide-nya ya. Jadi kebutuhan lean, lihat dulu body komposisinya ya. Dilihat bisa aja nanti kombinasi retatrutide, MOTSI, AOD atau 5 amino 1 MQ banyak banget yang bisa kita pakai. Oke, yang ketiga, efek sampingnya apa dok untuk kedepannya? Oke, efek samping peptide itu gini, peptide itu sebenarnya relatif aman, relatif ya.
aman bila satu dosisnya bener ya, jangan sembarangan pakai dosis peptide. Misalnya contoh GHKCU itu dosisnya 2 mg per day, per hari. Nggak tahu dapat wangsit dari mana dia pakai 4 mg gitu. Kan nggak beres gitu, nggak bener. Pasti akan timbul efek samping gitu kan, selain burning sensation di tempat suntikan ya. Terus tiba-tiba nanti timbul alergi dan lain-lain ya. Terus efek samping, contohnya agonis peptide ya, mulai dari semaglutide sampai retatrutide. Walaupun retatrutide sampai saat ini yang paling nyaman, tapi bisa aja timbul efek samping seperti gangguan-gangguan di pencernaan. Ya, jadi kayak misalnya ya, jadi selain apa namanya appetite-nya kan ini banget ya, ketekan banget, dia jadi nggak mau makan gitu kan. Terus abis gitu mulai bloating, mual, sampai muntah, diare gitu kan, itu semua bisa terjadi. Itu efek samping dari agonis peptide. Nah kalau makainya dosisnya nggak terkontrol, bisa yang terjadi yang namanya paralisis pada saluran pencernaan. Jadi ususnya diem, berhenti, nggak kerja, bisa terjadi begitu. Kalau dia pakai dosisnya ugal-ugalan, gitu. Itu efek samping. Jadi pada prinsipnya pasti ada efek samping apabila kita nggak ngikutin protap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari IG, dari Yumi ke Hastan ya. Dok, peptide Yumike ya? Iya. Dok, peptide untuk muscle dan buat nerve connection. Oke, untuk muscle tuh banyak. Yang paling prinsip, yang paling dasar ya sesuatu yang naikin growth hormone ya, mulai dari CGC, pamorelin, lalu tesamorelin, atau misalnya kita mau pakai misalnya IGF-1 LR3 misalnya gitu kan. Terus kalau yang oral ada MK677, banyak banget. Itu dipakai semua tuh gimana tuh? Enggak, satu-satu. Kalau dipakai semua berantakan nanti badannya gitu ya kan. Jadi sebenarnya untuk naikin muscle tuh banyak banget. Banyak ya? Kembali lagi kita mesti menilai badannya butuh yang bagaimana, IGF-1-nya bagaimana gitu. Itu. Terus ya kembali lagi ya, ketika kita mau membentuk muscle, kita harus pastiin pada perempuan, walaupun pada perempuan ya testosteronnya gimana gitu ya. Jadi misalnya pada perempuan-perempuan yang udah menopause, udah pakai IGF-1 LR3, udah pakai apalah tesamorelin, sermorelin atau CGC pamorelin, taunya testosteronnya low, ya sama aja bohong. Jadi kita harus bantu testosteronnya. Jadi artinya tetap harus dikombinasi ya? Iya, tetap. Oke. Ini dari Wayang_kulit lagi nih. Dok, aku pernah operasi batu empedu dan kantong empedu aku udah dipotong. Amankah pakai peptide dan GHKCU? Aman. Soalnya kita juga udah diangkat empedunya. Udah ya, punya juga, ya, jadi aman. Ya, jadi aku udah diangkat empedunya. Karena kita pakai juga nih. Juga udah kita pakai. Aku pakai retatrutide sejak 2 mg per week, udah dari Mei 2025. GHKCU juga kita pakai. So far sampai saat ini aman, tentram dan damai. Jadi intinya peptide itu banyak banget jenisnya. Yang jelas untuk penggunaannya juga nggak boleh sembarangan. Terus untuk penggunaan juga nanti dilihat ini goalnya maunya apa. Terus juga ada side effect-nya. Apalagi tuh? Jadi intinya yang pertama tadi benerin pondasinya dulu. Pondasinya. Ya. Pakai peptide bayar mahal-mahal, tidurnya berantakan, percuma. Pakai peptide agonis, tesamorelin yang udah keren, taunya makannya berantakan. Makannya yang penting makan, nggak masuk protein, percuma gitu ya kan. Atau let's say misalnya pakai peptide yang buat apa ya, buat inflamasi misalnya, inflamasi di perut ya, misalnya BPC gitu kan. Tapi makanan-makanan pencetus inflamasinya nggak dipantang, percuma juga. Jadi peptide oke, tapi bisa dibilang bukan magic pill juga. Ya, jadi jangan tenang aja ada peptide semua bakal beres, enggak begitu juga gitu. Ya, nanti kita bahas peptide berseri kok, tenang aja. Kita berseri. Jadi ini mungkin nanti satu-satu. Sekarang kan kita dasarnya dulu sedikit ya. Ada dimulai nanti kita kupas satu-satu ya. Nanti kita kupas benar apa itu sebenarnya yang top yang namanya Ozempic itu ya, yang GLP-1 itu ya. Kan heboh banget nih sekarang Ozempic, katanya Ozempic di close.
karena menyebabkan osteoporosis gitu. Wah, itu Ya nanti makanya kan? kita coba Bener kupas nggak deh sih? nanti sebelumnya deh. Oke. Apa buat yang akan datang ya. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum jelas, mau ditanya lagi, boleh silakan di DM. Mungkin itu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan.